Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di sini kamu bisa belajar tanpa batas, dimanapun dan kapanpun. Di video ini aku mau bahas persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Nah, ini yang aku mau bahas dua nomor ini. Aku bahasnya dengan dua cara ya. Jadi aku berharap kalian bisa kedua cara tersebut ya. Dan nanti kalian bisa bandingin mana yang lebih mudah. Yang penting kalian harus mengetahui kedua cara tersebut. Oke, tanpa berlama-lama aku langsung bahas aja ya. Nanti di akhir video kalau kamu rasa pembahasan aku bermanfaat untuk kamu belajar, kamu bisa tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe channel Med TV. Boleh juga kamu share link ini ke teman-teman kamu sekelas ya, biar teman-teman kamu juga tahu apa yang kamu tahu. Oke, langsung saja aku bahas dari yang nomor pertama. Ini kan judulnya persamaan garis singgung lingkaran melalui titik di luar lingkaran. Jadi aku kasih gambaran dulu ya. Jadi kalau ada lingkaran, nah terus diketahui titik di luar lingkaran nih, maka dari titik satu titik ini kita bisa buat garis singgungnya yang menyinggung lingkaran. Itu seperti ini. Bisa ke sini, bisa ke sini. Ya. Maka dari sebuah titik itu bisa jadi dua garis singgung lingkaran. Maka nanti ini hasilnya ada dua. Mungkin kamu bertanya, kali ini kan di pilihan ganda cuma satu. Ya, tidak masalah ya, yang di pilihan ganda cuma satu. Yang penting kan itu ya, pilihan jawabannya ada dua, yang ada di pilihan cuma satu. Nah, kita pilih jawaban itu ya, yang tampil di pilihan ganda. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, terus yang berikutnya, kita kan perlu tahu nih, titik ini di luar lingkaran atau tidak. Berhubung ini pembahasannya melalui titik di luar, pasti kalian bilang, Kak, ini titiknya pasti di luar, karena kan pembahasannya di luar lingkaran. Nah, tapi ketika kamu ketemu soal, kan titiknya bisa aja tidak di luar lingkaran ya. Jadi kan persamaan garis singgung lingkaran ini ada tiga rumus ya. Ada tiga pembahasan sebenarnya ya. Yang pertama itu kalau titiknya di luar. Yang kedua kalau titiknya pada lingkaran. Yang ketiga kalau dikasih tahunya diketahui gradien. Nah, dalam pembahasan ini aku bahas yang di luar lingkaran nih. Jadi nanti kalau kamu ketemu soal, bisa saja soal itu yang di luar lingkaran atau pada lingkaran. Nah, nanti yang pada lingkaran aku bahas di video yang beda ya. Jadi kalau kamu ketemu soal kan kamu harus tahu dia pakai rumus yang atas atau yang bawah gitu ya. Cara tahunya bagaimana? Kita cek aja titik ini masukin ke sini. Kalau hasilnya lebih besar dari 0, nah maka titik ini di luar lingkaran ya. Kita tinggal masukin ke sini, x-nya 0. 0 kuadrat ditambah y-nya 3. 3 kuadrat dikurang 8 kali 0 ditambah 11. Apakah ini lebih besar dari 0? Kita lihat ya. 9. Ini 8 kali 0, 0 plus 11. Nah, ini kan terlihat ya. 20 itu lebih besar dari 0. Berarti titik ini di luar lingkaran. Nah, untuk memahami kedudukan titik terhadap lingkaran, aku juga sudah bahas di video yang lain ya. Jadi teman-teman bisa lihat playlist aku tentang bab lingkaran. Di situ sudah sangat lengkap ya aku buat. Nanti aku taruh playlistnya di deskripsi video ini tentang bab lingkaran. Kemudian karena kita sudah tahu ini titiknya di luar lingkaran, cara kerjanya begini. Ini kita pakai cara yang pertama ya. Cara pertama ya. Cara pertama kan yang namanya garis singgung itu berupa garis lurus ya. Maka berlaku rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Ini rumus persamaan garis lurus ya. Waktu kamu kelas 8 mungkin ini pernah belajar ya. X1 y1 nya yang mana? Yang ini titiknya ya. Titiknya ini x1 y1. Berarti kita masukkan y dikurang 3, y nya 3, m x dikurang 0. Nah, ini berarti kan
X dikurang 0 kan jadi X ya. M kali X, MX. Terus ini minus, kita pindah jadi positif 3. Nah, ini Y sama dengan MX plus 3. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya ini kita substitusi ke lingkarannya. Ya, substitusi ke lingkaran. Kita substitusi ke lingkaran. Persamaan lingkarannya kan X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, Y nya kita ganti dengan ini, MX plus 3 kuadrat min 8X ya, plus 11 sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan ini, X kuadrat plus ini dikuadratkan jadi M kuadrat X kuadrat plus 3 kuadrat jadi 9 plus 2 kali ini ya, 3 kali 2 6mx. Ini kenapa harus ada ini? Ingat ya, A plus B kalau dikuadratin kan ada A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB gitu ya. Maka ini harus ada 2AB nya 2 kali ini. Kemudian min 8x plus 11 sama dengan 0. Sekarang kita gabungin yang kuadrat kan ini 1, ini M kuadrat, kita jadi 1 plus M kuadrat, X kuadratnya kita tulis di depan, plus 6M sama yang depan X kan 6M sama min 8 ya, kita tulis 6M min 8, ini depannya si X, terus plus konstantanya 9 sama 11 jadi 20 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya ini kan persamaan bentuk kuadrat begini biasanya disimbolin seperti ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berarti yang jadi A nya itu si 1 plus M kuadrat ya, yang jadi B nya itu 6M min 8, yang jadi C nya 20. Selanjutnya kita pakai cara, karena kita mencari garis singgung, ingat ya posisi garis terhadap lingkaran ya, posisi garis terhadap lingkaran. Kalau garis itu menyinggung lingkaran, syarat menyinggung. Nah, syarat menyinggung ini D-nya sama dengan 0. Jadi kan kalau garis itu ada 3 jenis ya. Ada seperti ini terhadap lingkaran nggak kena. Ini D-nya lebih kecil dari 0. Terus ada yang seperti ini menyinggung, D-nya sama dengan 0. Kemudian ada yang begini memotong. Nah, D-nya lebih besar dari 0 ya. Ada 3 hubungan seperti ini. Karena ini garis singgung, D-nya sama dengan 0. D itu rumusnya apa? Ya, D itu rumusnya di sini aku tulis ya. D itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini rumus D. Kita tahu A-nya ini, B-nya ini, C-nya ini. Sudah, tinggal kita masukkan. B kuadrat, B-nya 6M min 8. Ini 6M min 8. Aku tulis dari ujung ya, biar garisnya ini muat teman-teman, biar persamaannya muat ya. B-nya B kuadrat berarti B-nya yang ini ya, 6M min 8 kuadrat min 4, A-nya itu yang 1 plus M kuadrat ya, kali C-nya 20 sama dengan 0. Kemudian ini kita kuadratkan, 6M kuadrat jadi 36M kuadrat plus 8 kuadrat jadi 64 min 2 kali ini ya, 6 kali 8 48 kali 2 96 ya, 96M min 4 min 4M kuadrat. Oh, ini masih kali 20 ya, 4 kali ini kali 20, kita langsung kali 20 nya aja ya. 4 kali 20 80
80, ini min ya, jadi min 80 M kuadrat sama dengan 0. Sekarang kita kelompokkan yang M kuadrat. 36 kurang 80 kan negatif ya, kita tulis negatif berapa nih, 36 dikurang 80, negatif 44 ya, negatif 44 M kuadrat. Kemudian ini negatif 96M. 64 dikurang 80, ini juga negatif 64 dikurang 80, negatif 16 ya. Negatif 16 sama dengan 0. Ini kan negatif semua, aku lebih suka kalau dibuat jadi positif. Kita kali dengan min 1, maka ini jadi, langsung saja ya kita kali dengan negatif 1/4, biar kita langsung bagi 4. Ini jadi 44 bagi 4 jadi 11 M kuadrat. Ini bagi 4 negatif, jadi positif ya, dibagi 4 2, ini 2, 24 ya, 24, terus ini positif 4 sama dengan 0. Nah, kemudian ini tinggal, ini 24M ya, ini kita tinggal faktorkan, kita faktorkan bentuk ini sama dengan 0. Pemfaktoran ini 11M plus 2 sama M plus 2, cocok ya, ini 2M, ini 22, jadi 24M, 2 kali 2 4, 11M kali M 11M kuadrat, seperti itu ya. Nah, kalau kamu nggak mengerti pemfaktoran bentuk kuadrat seperti ini, aku nanti taruh juga di deskripsi video ini ya, linknya cara memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini. Jadi alangkah baiknya kamu, bukan baiknya ya, tapi memang wajib kamu bisa cara memfaktorkan ini ya. Terus kemudian kita dapatkan 11M plus 2 ini sama dengan 0, berarti M nya sama dengan 2, kan pindah sini jadi minus 2 ya, terus dibagi 11, atau ini M plus 2 sama dengan 0, berarti M nya sama dengan min 2. Nah, sekarang tinggal kita cari jawaban terakhirnya ya. Karena kita sudah dapat M nya, maka kita bisa bikin garis lurusnya. Garis lurusnya kan yang ini ya, Y sama dengan MX plus 3. Y sama dengan yang pertama nih ya, M nya min 2/11, min 2/11 X plus 3, ini yang pertama. Nah, yang kedua itu yang ini, min 2, Y sama dengan M nya min 2M plus 3. Nah, di pilihan ganda kan X nya M nya yang 2 ya, ini jadi min 2X, M nya min 2. Di pilihan ganda kan X nya positif ya, ini kita pindahkan ke kiri biar positif, jadi 2X plus Y sama dengan 3. Jawabannya yang A, seperti itu. Jadi inilah cara menyelesaikan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, sekarang aku jelasin cara keduanya ya. Ini aku hapus. Cara kedua. Nah, nanti juga ada dua nomor. Yang nomor kedua juga aku jelasin pakai dua cara juga, biar kamu makin paham ya. Cara yang kedua ini kita melibatkan rumus jarak titik ke garis. Jadi aku jelasin dulu rumus jarak titik ke garis ya. Jadi kalau ada titik, misalkan ini X1, Y1. Terus ada garis. Garisnya ini AX plus BY plus C sama dengan 0. Maka jarak dari titik ini ke garis ini kita sebut J aja ya, jarak. Rumusnya bisa dirumuskan seperti ini, mutlak ya, karena jarak itu pasti positif ya. A X nya kita ganti yang titik ini, X1 ditambah B, Y nya kita ganti titik ini, Y1
plus C per akar dari koefisiennya si X sama si Y, yaitu A kuadrat plus B kuadrat. Nah, inilah rumus jarak titik ke garis. Jadi cara kedua kita menggunakan rumus ini. Oke, ini bisa aku hapus ya. Nah, kita cara kedua ini langsung yang mana yang jadi titiknya, yang mana yang jadi titiknya, yang mana yang garisnya ya. Jadi titiknya itu merupakan titik pusat lingkarannya nih. Ya, jadi titiknya itu ya titik pusat lingkaran, karena kita mau cari menggunakan rumus jarak titik ini ke garis ini. Pusat lingkaran ini, rumus pusat lingkaran itu min A per 2, min B per 2. A, B-nya yang mana? Ini kan bentuknya bentuk umum ya. Kalau bentuk umum kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 11 sama dengan 0. Berarti kita tahu A-nya itu yang min 8. A itu depan si X. B-nya itu depan Y. Di sini depan Y nggak ada ya. Berarti B-nya 0. Maka pusatnya kita bisa cari min 8 per 2, B-nya 0. Berarti ini min ketemu min jadi positif. 8 bagi 2, 4 ya. 4,0. Ini pusatnya. Kita tahu pusatnya 4,0. Nah, sekarang garisnya, persamaan garisnya apa? Persamaan garisnya kan garisnya itu kan melalui titik di sini 0,3 ya. Anggaplah titiknya di luar lingkaran di sini 0,3. Atau enggak mungkin kamu bilang, Kak, ini kan 4,0, 0,3 harusnya di depan ya. Ini kan hanya sebagai gambaran aja ya. Jadi aku buat di sinilah, kalau titiknya 0,3 maka bikin persamaan garisnya ini Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 3 sama dengan M X min 0. Berarti ini MX, Y nya kita pindah min Y, terus plus 3. Nah, inilah persamaan garisnya ya. MX min Y min plus 3 sama dengan 0. Lalu kita mencari jari-jarinya, jari-jari lingkaran ya. Jari-jari lingkaran kalau dikasih tahu bentuk umum lingkaran ya, dikasih tahu bentuk umum lingkaran seperti ini, maka jari-jarinya bisa dicari dengan akar dari pusatnya. Pusatnya itu biasa disimbolin A kecil ya. Jadi ini, atau aku pakai ini aja, min A per 2. Nggak muat, kita di sini aja ya cari jari-jarinya. Akar dari minus A per 2 kuadrat ditambah minus B per 2 kuadrat dikurang C. Minus A per 2 nya itu kan kita sudah dapat 4 ya. Jadi ini sama aja 4 kuadrat tambah 0 kuadrat kurang C. C nya itu yang 11. Nah, ini akar 16 dikurang 11 jadi akar 5 ya. Nah, kita tahu jari-jarinya akar 5. Sekarang tinggal mencari M nya. Kita tinggal mencari jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis yaitu pakai rumus yang tadi. Jaraknya kan kita sudah tahu akar 5. Rumusnya di sini M, X-nya titik yang ini dari 4,0 ya. Oke, 4 min Y, Y-nya itu 0 terus plus 3. Kemudian akar ini yang di depan X sama di depan Y ya. Berarti M kuadrat plus min 1 kuadrat.
Nah, seperti ini. Kemudian karena ini mutlak itu kan artinya positif, terus ini juga positif, maka kita boleh kuadratkan. Ini kita kuadratkan jadi terbuka akarnya. Ini kita kuadratkan, ini sama aja kayak 4M plus 3 ya. Jadi kalau dikuadratin jadi 16M kuadrat plus 9 plus 2 kali ini. 3 kali 4, 12. 12 kali 2, 24M per. Nah, ini kalau dikuadratin kan akarnya terbuka ya. Jadi M kuadrat plus ini min 1 kuadrat kan jadi 1 ya. Seperti ini. Terus kita kali ke sini. Ini jadi 5M kuadrat plus 5 sama dengan ini, kalau dikali berarti ini kali ini sama ini kali ini ya. 16M kuadrat plus, aku tulis ini dulu, 24M baru plus 9. Nah, terus kita pindahkan ke sini semua. 16 dikurang 5 jadi 11M kuadrat plus 24M plus 9 dikurang 5, karena ini pindah jadi negatif ya. 9 kurang 5, 4. Kemudian kita tinggal faktorkan. Ya, kita tinggal faktorkan. Ini pemfaktorannya 11M plus 2 sama ini M plus 2. Berarti kita dapat M-nya min 11, min 2 per 11 sama M-nya min 2. Jadi sama aja hasilnya ya, tapi ini caranya beda. Caranya ini melibatkan rumus jarak titik terhadap garis ya, sama bentuk umum persamaan lingkaran. Jadi ada baiknya kamu belajar dulu tentang bentuk umum persamaan lingkaran ya, supaya kamu tahu rumus mencari jarak pusat dan jari-jari. Terus kemudian setelah dapat M-nya ya, kita tinggal masukkan ke sini ya, ke persamaan garis singgungnya. Yang pertama M-nya min 2 per 11, min 2 per 11X min Y plus 3 sama dengan 0. Yang kedua M-nya min 2, min 2X min Y plus 3 sama dengan 0. Karena pilihan gandanya X-nya positif, kita pindahkan saja ke sini atau kita kali dengan negatif semuanya. Kita kali dengan negatif 1. Ini jadi 2X plus Y min 3. 2X plus Y, 3 nya kita pindah jadi positif 3. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2-nya. Persamaan garis, persamaan yang merupakan persamaan garis singgung lingkaran yang ditarik dari titik ini. Nah, ini kita nggak usah uji lagi ya. Yang penting tadi kan aku sudah jelasin ya. Kalau kamu dapat soal kayak ini, uji dulu titik ini di lingkaran atau di luar lingkaran. Karena yang nomor 1 tadi aku udah bahas cara ngujinya, kita langsung saja ya. Karena ini kan topiknya di luar lingkaran. Jadi kita langsung saja menggunakan cara-cara yang di luar lingkaran titiknya. Cara yang pertama itu kita bikin persamaan garisnya dulu. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y1 sama X1 nya yang ini ya, ini X1 Y1, jadi ini Y min 1 sama dengan M X min 0. Berarti ini jadi MX, ini kan min 1 pindah jadi positif 1 ya. Min ketemu min positif ya, pindah jadi negatif ya, negatif 1. Nah, kemudian ini kita substitusi ke persamaan lingkaran, ke persamaan lingkaran. Nah, aku singkat aja ya, kita substitusi, kita lanjutkan di sini. X kuadrat plus Y kuadrat ya, Y nya kita tulis ini MX min 1 kuadrat min 4X min 6Y, Y nya itu MX min 1 plus 11 sama dengan 0. Berarti ini X kuadrat plus kita jabarkan ini jadi M kuadrat X kuadrat plus 1 kuadrat 1
plus 2 kali ini jadi 2mx, negatif ya ini ya, negatif 2mx, terus kemudian ini negatif 4x, ini negatif 6mx, min 6 kali min 1 jadi positif 6, plus 11 sama dengan 0. Kemudian kita lihat yang depan kuadrat kan ini ya, ini 1, ini m kuadrat, berarti 1 plus m kuadrat, ini depan x kuadrat. Kemudian yang depan x ini sama ini, min 2m sama min 6m bisa jadi min 8m ya. Minnya aku tulis di luar aja, min 8m, terus ini min 4, ini plus 4 ya. Kenapa jadi plus? Karena minnya aku taruh di luar ya. Kalau kita balikin lagi kan ini min kali plus jadi min 4 ya, seperti itu. X, terus sekarang konstantanya 1 plus 6 plus 11, 1 plus 6 kan 7, 7 tambah 11 18 ya, sama dengan 0. Nah kemudian ini kan bentuknya ax kuadrat plus by plus c sama dengan 0 ya, seperti itu. Berarti yang jadi a nya itu 1 plus m kuadrat, yang jadi b nya ini min 8m plus 4, yang jadi c nya 18. Syarat garis menyinggung yaitu d sama dengan 0. D itu rumusnya b kuadrat min 4ac. Berarti b nya yang min 8 kan, min 8m plus 4 kuadrat, ini b kuadrat, min 4, a nya itu 1 plus m kuadrat kali c, c nya 18 sama dengan 0. Kita jabarkan ini negatif, kalau kali di kuadratnya ingin jadi positif ya, yaitu kita tinggal kuadratkan ini 64m kuadrat plus 16 plus 2 kali ini 8 kali 4 32, 32 kali 2 64m, ini 4 kali 18 ya, 8 kali 4 kan 32, 2, terus ini simpan 3, 4 kali 1 4 ya, tambah 3 7, 72 kali 1 jadi negatif 72, lalu ini negatif 72m kuadrat sama dengan 0. Nah kemudian sekarang yang kuadratnya kita jadikan 1 ya, 64 dikurang 72, 64 dikurang 72 dapat berapa ini? 8 ya, 8m kuadrat tapi minus ya, terus plus 64m. sekarang angkanya nih ya, 16 kurang 72 kan negatif ya, negatif 16 dikurang 72, kita bisa tulis 72 kurang 16 dulu aja begini ya. Ini 2 kurang 6 kan nggak bisa pinjam 1 jadi 12, 2 kurang 6 ini sisa 6, 6 kurang 1 5 ya, 56. Nah ini tapi negatif, kenapa? Karena positif dikurang negatifnya lebih besar, berarti hasilnya negatif sama dengan 0. Kemudian setelah ini kita sederhanakan dulu persamaannya ya. Persamaan ini kita bisa bagi dengan 8 semua. Kali dengan min 1/8 gitu ya, artinya bagi dengan negatif 8 sama aja ya. Ini jadi m kuadrat, terus ini plus 64 bagi 8 kan 8 ya, 8m, ini min 7 sama dengan 0. Ini kita kali negatif ya, berarti ini jadi positif, ini jadi negatif ya. Nah terus kemudian kita faktorkan, ini m min 7 dikali m min 1 sama dengan 0, berarti m nya sama dengan 7 atau m nya sama dengan 1. Setelah dapat,
kita tinggal masukkan ke sini, ke persamaan garisnya. Y sama dengan M-nya itu 7, 7X min 1. Nggak ada angka 7 di pilihan ganda ya. Berarti yang satunya lagi. Y sama dengan X, M-nya 1. Jadi 1 kali X. Biasa 1 nggak ditulis nih. Ini jadi tetap X kurang 1. Nah, ini persamaannya. Yang A ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat pakai cara yang kedua. Ini aku hapus. Cara yang kedua. Cara yang kedua kita pertama cari pusatnya dulu ya. Pusat lingkaran. Pusat lingkarannya ini rumusnya min A per 2, min B per 2. A-nya itu yang ini ya. Ini A-nya. Min 4 per 2, B-nya itu yang di depan si Y. Min 6 per 2. Berarti ini jadi 2,3 ya. Kita tahu pusatnya ini, jari-jarinya tinggal akar dari ini kuadrat tambah ini kuadrat ya. 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. Atau enggak aku tulis dulu deh rumusnya. Min A per 2 kuadrat ditambah min B per 2 kuadrat dikurang C gitu ya rumusnya. Ini akar dari min A per 2 nya kan 2 ya, 2 kuadrat plus min B per 2 nya yang 3 ya, 3 kuadrat min C, C nya itu yang ini ya, karena bentuk umum lingkaran itu kan X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C gitu ya. A nya depan X, B nya depan Y, C nya konstanta. C nya berarti di sini yang 11 ya, dikurang 11. Nah ini akar dari 4 plus 9 dikurang 11, berarti akar 2 ya. Nah setelah kita dapat jari-jarinya dan pusatnya, kita bikin persamaan garisnya ya. Persamaan garisnya itu ini kan lingkaran nih, lingkaran ya, lingkaran. Terus ini garisnya. Nah ini pusatnya 2,3. Nah kita sedang mencari jarak titik ini ke lingkaran, ke garis ini. Jari-jarinya kan sudah tahu akar 2. Garisnya itu kan Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min titik yang dilalui garis singgung lingkaran kan di titik ini ya. Min 1 M X, X1 nya 0. Ini jadi Y plus 1 sama dengan MX. Ini MX min Y min 1 sama dengan 0. Nah ini garisnya MX min Y min 1 sama dengan 0 ya. Kemudian kita tinggal pakai rumus jarak. Jaraknya itu kan akar 2 sama dengan rumusnya mutlak M, X nya itu titik yang ini 2 plus min ya, min Y nya itu titiknya 3, titik yang kita mau cari jaraknya dari titik ini ke sini. Terus min 1 ini akar dari depan X ini M kuadrat plus depan Y min 1 kuadrat. Nah kemudian kiri dan kanan kita kuadratkan. Ini dikuadratkan akarnya jadi terbuka. Ini kalau dikuadratkan ini kan 2M min 4 ya. Min 3 sama min 1 kan bisa dijadiin 1, 2M min 4. Ini kalau dikuadratin jadi 4M kuadrat plus 4 kuadrat 16 min 2 kali ini. 8 kali 2 16 ya. Ini M. Ini 16 yang ada M-nya yang ini ya. Karena 2 kali ini. Terus ini jadi M kuadrat plus 1. Kemudian kita kali jadi 2M kuadrat plus 2 sama dengan 4M kuadrat min 16M
plus 16. Kita tukar aja posisinya ya. Kemudian ini 4 dikurang 2 jadi 2m kuadrat. Min 16 di ini min 16 tetap nggak ada. Terus 16 dikurang 2 jadi positif 14. Ini kita sederhanakan, kita bagi dengan 2. 0 sama dengan m kuadrat min 8m plus 7. Kemudian ini kita bisa faktorkan ya. Kita bisa faktorkan jadi m min 7 dikali m min 1 sama dengan 0. Berarti m-nya 7 atau yang ini m-nya 1. Kemudian kita tinggal masukkan ke garis ini. Yang pertama yang 7 dulu. M-nya 7 berarti ini 7x min y min 1 sama dengan 0. Di pilihan ganda nggak ada angka 7. Berarti yang kedua ini M-nya 1. Berarti 1x min y min 1 sama dengan 0. Berarti ini y sama dengan x min 1. Jawabannya yang A gitu ya. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu. Aku jelasin dengan 2 cara dan 2 nomor. Mudah-mudahan ini membuat kamu mempunyai banyak ilmu tentang persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.